Jadi stakeholder utamanya Opuk itu siapa, Serbundo itu siapa, stakeholder kuncinya siapa, Opuk, Serbundo itu siapa, stakeholder kedua. Ini cara untuk membedakan dan juga membuat leveling. Nah, stakeholder utama itu siapa? Pihak yang merupakan kelompok rentan, pihak yang menjadi sebab kenapa organisasi ini ada. Serbundo ya siapa? Buruh. Nah, Opuk nanti siapa? Apakah OR-nya gitu yang menjadi stakeholder utama, organisasi rakyat dan komunitas tadi itu. Lalu stakeholder kunci, pihak yang merupakan kelompok penting dalam organisasi dan akan melakukan atau memberikan banyak hal. Kunci dia. Kemudian stakeholder kedua, semua pihak, baik itu individu atau organisasi yang memiliki kepentingan dalam perjalanan organisasi. Jadi bisa dibayangkan ya. Nah, itu nanti coba ditempatkan di sini, di metrik para pihak ini. Jadi sebenarnya nanti kita akan bekerja secara lebih intensif itu di kelompok ini, di kuadran ini. Ini kan sebenarnya hubungan antara pengaruh dan penting. Jadi yang berkepentingan dan yang berpengaruh. Jadi kalau kita nanti bisa menempatkan para pihak itu di sini, artinya pihak itu sangat penting dan sangat berpengaruh. Pengaruhnya kuat bagi organisasi. Jadi kalau Anda menempatkan di sini, ya pihak itu adalah pihak yang sangat penting tapi pengaruhnya lemah. Kalau di sini dia tidak penting tetapi pengaruhnya kuat. Ya nanti siapa itu pihak-pihak yang ada di sini, tapi nanti kita akan bekerja secara intensif dengan ini. Nanti saya share ya bahan. Itu satu. Jadi mungkin setelah break rokok lah ya 15 menit kita melakukan ini, terus nanti makan siang. Setelah makan siang ya kita bisa mulai membuat satu analisis tujuan. Teman-teman bisa langsung ini sebenarnya cara saja bagaimana kita nanti bisa menindaklanjuti dari pohon masalah yang sudah ada itu, menempatkan aja, placement aja. Jadi overall objektif itu sebenarnya yang kita sebut dari akibat-akibat efek tadi itu. Kemudian program purpose atau outcome itu yang kemudian kita sebut dengan focal problem atau tadi 3 masalah yang sudah dipetakan sama Betty tadi itu. Si Opuk 3 problem utama, kemudian seperti apa? Contohnya juga saya coba tunjukkan, termasuk rencana kegiatan dan analisis input, indikator, risiko dan asumsi ya LFA. Nah seperti ini. Jadi kita akan bekerja nanti setelah makan siang sampai besok itu untuk melengkapi ini. Kalau ini sudah dihasilkan Opuk sama Serbundo, saya pulang agak nyaman. Saya bawa pulang, kemudian saya akan ngetik. Saya diminta akhirnya sampai akhir Januari ya. Tapi on progress nanti akhir Desember saya sudah bisa menyampaikan draft awal soal dokumennya. Tapi ini bahan paling mendasar, saya tolong dibantu. Sebenarnya teman-teman di Serbundo juga sudah mulai punya dokumen semacam ini. Tapi coba nanti di plotting-plottingkan atau di placementkan berdasarkan diskusi 2 hari kita ini. Nah, tapi yang pertama tadi habis ini kita 15 menit rokok-rokok, kemudian begitu saya hanya membantu sedikit saja untuk etapa atau kaumnya langsung jalan. Nah, saya akan tetap menemani Serbundo untuk proses. Begitu ya.
sedikit pilih kasih juga karena lebih perhatian ke Serbundo. Gimana? Sedikit pilih kasih juga karena perhatian terus ke Serbundo. Serbundo kan masih anaknya. Sudah, itu sudah ada Serbundo. Karena udah bapaknya. Oke, kita coba kopi dulu. Ayo, nggak tahu. Serbundo mau pakai sana lagi? Enggak, kita nggak boleh di atas. Oh, sudah nggak boleh? Sudah berarti di sini. Soalnya Pak untung rokok. Oke, jadi kita kenapa di sana, masuk lagi di sini. Kalau ada rokok boleh di sana juga. Balkon. Serbundo itu memiliki posisi tawar kuat itu ketika apa gitu loh. Pada saat seperti apa? Kalau pada saat hanya punya PKB kemudian itu disebut sebagai posisi tawar kuat, kan ada yang Sudah sih buat. Karena kalau nggak buat posternya nggak bisa buat. Kalau untuk itu butuh pengorganisasian koalisi gitu ya? Ya. Oke. Kalau PKB kan di antar ini palingan ya. Ya, kalau teman-teman yakin itu bahwa penanda posisi kuat di PKB itu ya. Kalau LKS tripartit itu mau di tingkat kabupaten provinsi, kalaupun belum tercapai ke nasional misal, tapi minimal di Ini kabupaten tuh salah provinsi. satunya. LKS Tripartit. LKS. Lembaga kerjasama. Coba nggak apa-apa kita tempatkan dulu ya. Di Coba aja dulu nanti kita ini baru nanti kita sudah geser-geser. cek lagi nanti jauh utama apa yang kira-kira ini. Tapi gila. Dalam-dalamnya kan. Oke, terus guru yang sejahtera, yang terorganisir itu apa penandanya? PKB sih sebenarnya sudah bisa masuk. Sudah. Udah. PKB. Terorganisir. Iya. Enggak lah, dia apalah dia. Jumlah anggota? Berserikat. Iya. Kalau misalnya kita nggak berserikat, nggak terorganisir, mana bisa buat PKB? Lainnya. Ya, tidak ada penanda ya. Iya. Jadi penandanya itu ya iuran lah. Teman. Enggak itu iuran di bawah. Terus sejahtera kalau gitu. Sejahtera paling upah berapa? Atau mungkin ada upah berkala gitu ya kan? Apa di bawah ketentuan? Atau Di dulu atas. memiliki komponen-komponen penghasilan yang variatif itu ya. Ya variatif, mungkin itu di luar. Misalnya ada gaji pokok, tunjangan ini itu gitu kan. Itu ada kan? Apa istilahnya? Upah di atas upah minimum aja. Iya, upah di atas Upah di atas minimum upah aja. minimum. Dapat itu Di atas kira-kira? upah minimum. Pertama itu ya. Karena sekarang kan rata-rata perusahaan upah minimum itu udah dijadikan bukan upah minimum lagi upah maksimum jadi. Sebenarnya upah di atas UM. Ditambah tunjangan beras baru dapat upah minimum kan. Iya. Kalau di Wilmar itu upah pokok itu memang UMK, UMSK. Upah pokok itu. Sama ya, sama dengan UMSK. Kalau di luar itu biasanya upah pokok ditambah tunjangan beras baru sama dengan UMSK. Iya. Lalu yang kita perjuangkan yang mana? Ya minimal Di atas UMK minimal. Apanya? Upah Upah pokok pokok. dan tunjangan atau Upah upah minimum di atas Upah UMK. pokok. Upah enggak lah. Upah minimum itu Mas, itu sudah di dalamnya sudah ada upah pokok dan tunjangan. oke. Nah sekarang teman-teman mau upahnya lebih tinggi dari UMK. Kita bicara UMP UMK gitu biar lebih gampang. Di UMP buruh perkebunan kelapa sawit lebih tinggi dari upah buruh perkebunan kelapa sawit lebih tinggi dari UMP, atau mau gitu atau enggak gitu aja. Atau misalnya upah buruh perkebunan
dengan upah berkala. Mau 1.000 perak, mau 2.000 perak, nambahnya penting tambah. Karena hati-hati, kita tidak hanya bicara satu PT, gitu kan? Ini nanti bicara terhadap semua anggota Serbundo, gitu loh. Kalau Wilmar mungkin is oke, tapi kalau PT yang lain gimana? Ingat dia efektif nggak kita buat itu, relevan nggak, bisa kita kerjakan nggak? Maksud saya tadi begini, kalau itu bukan upah pokok ya, upah aja. Upah itu di atas upah minimum. Kolom berikutnya. Ya kan? Itu biar ini. Tapi itu target bukan target upaya kita, tapi ini sebenarnya target yang menandakan buruh itu sejahtera. Jadi misalnya ya untuk ukuran teman-teman, buruh itu akan sejahtera ketika itu misalnya apakah pas UMKS itu upahnya pokok tunjangan atau di atas misalnya berapa persen dari atas dasarnya itu kan penanda namanya buruh sejahtera. Wah, satu penanda sejahtera itu tidak hanya upah, satu upah, kemudian mungkin jaminan sosialnya itu kesehatan ketenagakerjaan, kemudian juga sistem kerjanya. Tapi paling gampang melihat itu jaminan sosialnya sama upahnya. Sudah itu atau ini berapa? Itu masuk tetap masuk dalam hubungan upah pokok tunjangan masa kerja ini masuk kerja atau tidak kerja tunjangan masa kerja itu tidak boleh tunjangan tetap UMP UMK tambah skala upah tambah tunjangan masa kerja tambah tunjangan tetap inilah disebut upah pokok. Nah upah yang di luar upah pokok apa? Kalau teman-teman saya bekerja ada tadi kerajinan, bonus itu baru itulah yang akan jadi produk. Itu dia. Termasuk tunjangan beras itu kalau dia tunjangan beras di luar, nah, ketika ada kerja lembur, ya itu bagian dari tunjangan lembur. Kalau dia tunjangan tetap. Nah, yang harus kita capai di sini memang upah pokok buruh itu harus di atas UMK karena UMK itu sebenarnya skema upah untuk buruh hidup layak, buruh pelajar, bukan buruh berkeluarga. Ya, ngantuk semua ya kan. Padahal yang kita harapkan buruh yang sejahtera ini baik pelajar maupun yang berkeluarga. Iya, anak dan istri itu harusnya. Lalu apa? Pernah Berarti ya ini jadi sudah berarti kan selain upah nanti kita di sisi lagi upah itu berarti ada jaminan kan indikator berikutnya garis tersendiri. Nah, yang sekarang karena yang tadi itu apa posisi tawar kuat dan apa tadi itu ada sekaligus target. Berarti di indikator berikutnya ya kita kasih target lah, makanya penandanya itu seberapa ya anunya biar kita nanti jelas itu. Oh ternyata waktu evaluasi 5 tahun yang akan datang itu ternyata waktu itu kita bicara soal upah buruh yang kita sebut sebagai sejahtera itu misalnya di atas UMKS, misalnya 20% di atas UMKS buruh menerima upah itu.
besarannya ini. Ternyata kita cek, jangankan di atas 20% di atas UMS, ternyata rata-rata di semua basis kita itu belum menerima yang kita sebut upah itu masih sama dengan atau bahkan kurang dari UMKS. Berarti kan kita nggak berhasil mewujudkan tatanan masyarakat dulu tanpa orde baru. Atas pendidikan keluarga itu kan dari uang yang diperoleh itu harus banyak kan, Bang? Uang yang diperoleh take home pay-nya, take home pay-nya itu kan banyak. Nah, ini yang sedang kita ini. Ukuran sekarang ini kan UMKS ya? UMSK. UMSK. Upah minimum kabupaten. Nah, upah minimum sektoral kabupaten. Enggak gitu lagi sekarang. Itu yang kita protes. Oke, apa? Kita mintakan ada sektor perkebunan, selemah-lemahnya 5. Nah, baru kita meminta ada sebuah undang-undang khusus di perkebunan sawit. Nah, maksud saya kalau misalnya selama 5 tahun ke depan itu kira-kira kita bisa menghasilkan yang mana, Bang? Yang selemah-lemahnya iman itu minimal. Ya. Kalau selemah-lemahnya iman itu sektor kan bedanya sekarang. Ada yang kuat. Dalam 1 jam berapa lama? Karena dia memang tenaga, bukan mesin. Jadi karena ada undang-undang itu, akhirnya dulu dikeluarkan oleh pengusaha namanya BKSPTS, sektor di perkebunan sawit. Kemudian kita menuntut BKSPTS itu dihilangkan, keluarlah UMSK. Sekarang UMSK nggak ada lagi. Sektor perkebunan itu sudah dihilangkan oleh pemerintah sendiri. Jadi memang selemah-lemahnya iman, ya kita harus kembalikan sektor itu, atau ada perlindungan melalui perda. Walaupun di KPS kita sekarang di Koalisi Buruh Sawit itu mendorong tentang adanya undang-undang khusus. Nah, Tapi kalau 5 tahun saya masih ragu undang-undang khusus. nah, kalau perda, Memungkinkan, tapi tidak semua tempat ya. nah, Memungkinkan. artinya, tapi kalau sejahtera kita tandai dengan adanya yang rancangan perda ini ke arah mana, Bu? Kalau dia sebenarnya kalau rancangan perda nanti tetap pada kesejahteraan sih, posisi tawar juga masuk. Nah, ini. Karena begini dia mas, kenapa memungkinkan perda? Sawit ini kan itu pajaknya ke pusat, Ya. ya Jakarta semua ini, tidak pernah ke daerah. Nah, akhirnya pemerintah tak mendapatkan itu. Ketika kita membuat ada masukan itu bagian dari perlindungan upah, pemerintah daerah masukkan. Mereka kan dampaknya ada. Sawit ini jalan-jalan rusak, sungai rusak, yang kena itu pemerintah daerah. Pajak nggak mereka dapatkan, yang dapatkan Jakarta semua kan. Akhirnya kalau kita dorong ini di daerah, akhirnya kan kalau ada perda itu mereka punya fungsi. Legislatif punya fungsi, pemerintah juga punya fungsi. Jadi soal Kita juga mendapatkan perlindungan. isi dari perlindungan itu nanti soal PKB termasuk soal jaminan ya. Iya. Ada di sini. Oke, misalnya kalau itu kan bisa nggak kita targetnya bukan dibahas rancangan, tapi sudah ditetapkan dari pusat. Dari pengalaman ya, kita Pengalaman menggiring perda ini 6 tahun saja belum tentu. Tergantung, karena kan ini kepentingan modal tinggi mas. Nah, Jangan terlalu tinggi buat begini. target. Artinya kalau kita menggunakan pendekatan kelembagaan melalui regulasi ini, kalau kita 5 tahun yang akan datang kita indikatornya rancangan perda yang dibahas, berarti kan belum fungsional, Belum. sehingga belum menelurkan upah jaminan. Nah itu jadi belum sejahtera dong. Ya benar, tapi mungkin dampak yang bisa kita lihat di
Berarti Itu di situ. berarti buruh perkebunan kelapa sawit lebih terorganisir dan ya mulai membaik kesejahteraan, mulai membaik. Iya. Mulai meningkat ya. Ya membaik sejahtera itu sudah ada tanda-tanda akan dilindungi hak-haknya. Gimana? Adalah kalau perbuatan ada minimal ya draft yang sudah disepakati dengan Pemerintah. Ya. Di tataran outcome nanti kan ada draft. Tapi kenapa kita misalnya nggak buat di sini di indikator dampak itu langsung perda? Karena memang dari pengalaman gitu ya, mungkin kita tidak, ya mudah-mudahan bisa tercapai ada perda, tapi kalau dia masih tataran dibahas kan kita nggak terlalu mimpinya nggak terlalu tinggi kali dan bisa dicapai. Makanya kalau melihat kondisi sekarang yang seperti sering diutarakan itu, berarti 5 tahun dalam rentang 5 tahun ini situasi buruh belum atau sulit kita wujudkan kesejahteraannya. Tapi kalau ya kita bisa menyumbang selama 5 tahun ini mengarah pada perbaikan kesejahteraan. Apa tandanya? Kita nanti akan menyumbang di beberapa kabupaten itu ada draft atau rancangan peraturan daerah soal perlindungan itu yang sudah dibahas atau paling enggak diprolegdakan. Ya. Jadi program legislatif daerah dan itu kan dibahas. Itu sebagai penanda awal. Nah nanti itu akan coba kita cek 5 tahun berikutnya, berarti ini yang harus kita kawal. Iya. Berarti rumusan dampaknya agak kita Turunin lagi. turunin. Atau mungkin nanti ya. Iya Pak. Berarti kalau gitu nanti di outcome lebih turun lagi. Turun lagi. Ya karena kalau dilihat dari peta masalahnya yang 3 kemarin itu kan soal minimnya organisasi, terus kesadaran berorganisasi ya, kemudian intimidasi perusahaan. hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, siap buruh. Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Merdeka!